Pengertian klasik, termasuk umum tentang apa itu alam hari ini, masihlah sama, yaitu status mendasar dari kehidupan yang terjadi setidaknya di bumi atau bahkan keseluruhan alam semesta. Posisi ini menaruh alam atau nature sebagai yang pertama, yang memberikan serta menyajikan kehidupan bagi setiap makhluk hidup, sehingga seringkali disebut Mother Nature atau ibu alam. Karena hanya melalui struktur alamiah ini setiap kehidupan dilahirkan. Konsekuensinya muncul pemisahan antara apa yang natural atau alamiah dan yang sosial atau konstruksi manusia atau tidak alamiah. Apa yang alami diartikan sebagai titik harmoni ketika semua kehidupan mencari dan berjuang untuk hidup, termasuk pada akhirnya akan kembali saat sudah mati. Sedangkan apa yang sosial atau konstruksi merupakan sesuatu yang tidak selaras dengan alam dan cenderung bekerja melawan alam, sebab fokusnya pada kehidupan manusia yang tidak sebatas bertahan hidup, tetapi juga urusan dengan manusia lain, yang nantinya disebut politik, termasuk ekonomi dan tentu saja modernisme itu sendiri, atau kapitalisme. Pemahaman umum ini ditantang dari segala isu ekologi tentang eksploitasi alam sampai semakin meningkatnya pemanasan global dan segala kemungkinan bencana yang lain. Pertanyaannya kemudian, apakah cukup untuk melihat alam sebagai ibu atau bahkan entitas layaknya Tuhan yang tidak bisa begitu saja dipahami dan seharusnya perlu dilestarikan untuk menjaga kehidupan manusia itu sendiri, atau justru sebaliknya? Beberapa pemikir ekologi radikal hari ini justru melihat pengertian klasik umum tersebut justru menjadi akar dari persoalan ekologi hari ini, termasuk slogan untuk menjauhkan alam dari dorongan modernisme, termasuk upaya untuk melestarikannya di tempat yang terpisah dan tak terjangkau oleh manusia, merupakan posisi yang keliru dan cenderung membuat alam rentan tereksploitasi. Di dalam bukunya Ecology Without Nature, Timothy Morton menyebut bahwa pandangan tentang alam sebagai sumber kehidupan yang harus dijauhkan dari campur tangan manusia dan hanya dikagumi dari jauh merupakan penglihatan yang bersifat patriarkis. Layaknya pandangan terhadap perempuan yang sebatas objek lemah dan indah, serta harus dilindungi dan dijauhkan dari urusan publik lainnya. Upaya untuk melindungi alam dan menjauhkannya dari tangan manusia justru sebenarnya yang paling merusak alam itu sendiri dari dalam. Zizek lebih radikal menyebut bahwa alam bukanlah merepresentasikan yang harmoni dan keseimbangan, melainkan indifference atau acuh atau tidak peduli dengan apa yang manusia butuhkan. Di sini bukan berarti alam melambangkan sesuatu yang ilahiyah atas Tuhan, melainkan sebaliknya sebagai stupidity atau kedunguan. Sehingga pembacaan yang diperlukan bukan lagi tentang manusia yang mengikuti kerja alam, akan tetapi alamlah yang seharusnya mulai bekerja mengikuti manusia. Posisi ini bagi Zizek bekerja lebih efektif dalam melihat persoalan ekologi hari ini. Manusia harusnya berhenti bersembunyi di belakang romantisasi atas alam dan mulai menerima bahwa apa yang alami itu sendiri sudah selalu bagian dari proyeksi serta konstruksi manusia. Artinya, pemisahan antara alam dan sosial atau kultural sedari awal digunakan manusia untuk keluar dari tanggung jawab utama mereka bahwa sampai kapanpun mereka tidak akan mampu membayar hutang kehidupan mereka terhadap alam. Segala energi bumi yang digunakan manusia hari ini tidak lepas dari seberapa besar kematian dari segala makhluk hidup dari jutaan tahun lalu yang diekstraksi hari ini, termasuk segala kehidupan sehari-hari manusia, tidak lepas dari jutaan hewan yang harus dibunuh setiap jamnya, setiap hari, dan masih akan terus berlanjut. Intinya, semua persoalan ekologi tersebut tidak akan berhenti saat semua orang jadi vegetarian atau melakukan diet, atau tidak lagi membangun pabrik atau perumahan. Melainkan, persoalan tersebut selalu bersifat konstitutif terhadap dualitas alam dan manusia, atau suatu hal yang sedari awal memungkinkan keduanya hadir bersamaan. Apa yang perlu dilakukan bukanlah dengan meromantisasinya, melainkan membuka serta melepaskan tabir fetisistik terhadap apa yang alamiah dan mengembalikannya sebagai bagian dari yang tidak alamiah itu sendiri, atau sebagai hal yang sudah selalu manusia buat. Manusia harusnya bukanlah menarik diri dari alam, melainkan semakin masuk ke dalamnya. Atau pada poin radikalnya, apa yang alamiah harusnya dimengerti sebagai bagian dari kerja manusia itu sendiri.
Hal ini bukan berarti bersifat narsisistik bahwa manusia menjadi inti dari segalanya, melainkan justru sebaliknya, anti-narsisistik, karena dengan menaruh beban tersebut pada manusia, maka mereka tidak akan bisa kabur dari persoalan dan akan dipaksa bertanggung jawab dengan segala ketidaksempurnaan dirinya. Bukankah segala bencana di Indonesia dari dulu sampai hari ini pada dasarnya karena ulah manusia itu sendiri? Ini bukan berarti alam telah membalas manusia dengan bencana, melainkan manusia itu sendiri yang menciptakan bencana mereka. Tentu semua bencana alam di luar kehendak manusia, namun tentu manusia selalu sudah bisa membaca bahwa air tidak bisa mengalir sendiri, melainkan harus diarahkan serta ditujukan ke tempat yang tepat. Bahwa tanah tidak bisa begitu saja bergerak dan berpindah, maka seharusnya manusialah yang berusaha berpindah dan bergerak ke tempat yang lebih tepat untuk menetap, dan segala kegagalan teknis lainnya. Apa yang jauh lebih berbahaya dari keikutsertaan atau ikut campurnya manusia terhadap urusan alam adalah ketidakpedulian serta penyangkalan diri manusia di balik ekspresi harmonis dan keseimbangan alam. Semangat ekologi yang sesungguhnya seharusnya berbunyi, alam itu dungu dan tidak mengerti apa yang dilakukannya, serta hanya melalui tangan mungil dan lemah manusialah alam mampu menyembuhkan dirinya sendiri.